Nah, terus gini nih, ketika kamu jadi karyawan, di saat itu kamu sudah mulai memikirkan gimana sih caranya kita nabung supaya nanti kita punya kebebasan finansial supaya kita bisa bikin bisnis. Prinsipnya pebisnis yang oke itu sebenarnya bukan mengenai savingnya sih sebenarnya. Yang penting kebutuhan hidup itu terpenuhi. Cuman kalau aku sih nggak konsumtif. Itu konsumtif. Maksimum 70%. Sisanya lariin ke bisnis atau invest atau saham atau taruh di bank. Perbedaan karyawan sama pengusaha, kalau karyawan kita tiap bulan tuh save gitu. Jadi kita pasti akan, waktu itu makanya aku 80, dia kan 80 lah aku bilang. Jadi semenjak aku jadi pengusaha tuh benar-benar kayaknya aku cash flow bisnis tuh harus jalan, jadi untuk konsumtif otomatis turun karena aku mesti pertama mesti belajar karyawan, terus make sure operationnya bagus, terus make sure bisa bayar sewa, entah itu tenan atau kantor. Nah, jadi hampir katakan tuh benar-benar untuk makan pun tuh aku reduce karena memang bulanan tuh kita bisa hidup dari gimana cara kita manage duit gitu, bukan karena nggak ada yang namanya bisnis tuh, nggak ada yang namanya stability, nggak ada. Bisa naik bisa turun di. Kalau misalkan nih kalian masih jadi karyawan ya kan, kalian masih menghabiskan 80% dana kalian untuk hedon gitu, untuk konsumtif. Kalau kalian memang merasa tidak akan bisa mendapatkan kebaikan seperti yang Nadia punya, dalam arti dia tiba-tiba dipertemukan sama angel investor, kemudian dia punya tim yang solid gitu, punya tim yang bisa berbagi modal, dan kalian harus punya modal sendiri nanti ketika berbisnis ya. So mendingan ketika kalian jadi karyawan, mumpung masih jadi karyawan, mumpung bulan depan masih gajian, saving deh, justru dibalik deh, savingnya tuh 80% gitu kalau bisa. 20%-nya kalau masih tinggal sama orang tua ya, 20%-nya ya beli, ya konsumtif nggak apa-apa, Starbucks sebulan sekali, kemudian beli baju di Zara mungkin ya sebulan sekali atau juga. gini, kalau aku mau nambahin, mungkin nongkrong di katakan tempat-tempat elit nggak apa-apa, cuman kalau kamu make sure kamu bisa, kadang aku percaya apa enggak, kadang aku pernah ketemu orang-orang calon investor pun juga di tempat-tempat elit, akhirnya kita networking di situ. Wow. Cuman harus ada purpose-nya, bukan yang bukan yang wasting time, yang cuma hahaha iya. gitu ya. Oke. Tapi yang paling penting kalau dari Nadia tadi, aku lihat highlight itu sebenarnya networking ya. Ya aku nggak hedon ya, cuman kalaupun aku mau ketemu katakan ke lounge yang kira-kira 200.000, 300 atau 400 atau 500 bahkan, cuman aku make sure aku akan, yang aku mau meeting ini atau aku ajak teman-teman yang aku meeting ini, aku akan dapat seenggaknya ada deal di situ, bukan deal ya, bukan maksudnya katakan oke nih, apa opportunity yang kita bisa bahas, apa opportunity yang kita bisa kerjain bersama. Jadi intinya adalah jangan gosip. Kamu nggak apa spend 500.000, tapi jangan banyak waktu untuk gosip. Improve diri sendiri ya, pertama ke seminar-seminar, entah itu ramean. Kalau aku sih dulu memang suka pergi ke seminar atau conference sendiri. Dari situ aku dapet temen gitu. Kadang ada juga teman-teman yang di seminar itu yang memang dia lebih senior. Aku bisa ketemu sama pembicaranya yang memang mereka sudah punya bisnis besar, kadang tukar nomor. Dan dari situ Ada rasa nggak pede nggak sih? Maksudnya ketika pertama kali memberanikan diri buat, ayo, aku ke conference nggak apa-apa. Rasa kayak gini nggak sih, kayak jadi ikan kecil di kolam besar gitu? kalau ngerasa sih itu harus dibuang, pertama pikiran itu. Yang penting kamu punya bisnis card, oke. Pokoknya sering senyum aja, pasti orang seenggaknya ada yang datengin untuk ngobrol gitu. Karena networking tuh nggak bisa ditebak. Smile orang seenggaknya itu akan nyamperin, akhirnya kita open conversation. Karena kalau kita kadang dia, halo, sorry ini ganggu aku Nadia, kita kan agak risih ya kadang orang ngomong. Pertama smile aja. Jadi tapi kita harus expect something nggak sih ketika kita pertama kali conference, atau kita jangan ya, jadi intinya adalah nambah teman yang exchange knowledge Ketika aku kerja, aku udah lupa sama namanya ikut-ikut seminar. Dulu ketika kuliah, ketika masih di ITS 4 tahun itu, aku sering banget ikut seminar. Jadi aku ikut Renal Kasali di rumah perusahaan rumah perubahan. Aku juga sering banget ikut workshop entrepreneur, technopreneurship, dan lain. Pokoknya kuliah itu banyak banget yang aku ikutin dari Nadia. Meskipun dia kerja ikut orang, meskipun dia nggak terlalu terjebak rutinitas gitu, dia tetap meluangkan waktu untuk mengupgrade value skill ya, benar.
lewat seminar-seminar itu dan meningkatkan networking dari situ juga ya. Buat menyempurnakan foundation ini kita pastinya harus pakai bedak tabur ya. Bedak tabur itu lebih bikin nggak cracky gitu, karena kalau bedak padat, kalau kita memang ternyata nggak cocok atau kondisinya lagi kepanasan atau apa, misalkan keringetan ya, langsung hilang tuh bisa bagian sini. Ini aku pakai BLP ini yang medium ya, nggak kelihatan tapi ya you know lah, kalau BLP itu bentuknya packagingnya selalu cantik. Jadi habis dibuka dia ada puffnya, dan puffnya ini tuh lembut banget. Kamu bisa cari di TP6 itu ada tuh situ nggak capcus. Nah terus ininya tuh ada di sini tuh, nah di sini tuh ada kayak kasa-kasanya, jadi supaya bedaknya tuh nggak keluar kebanyakan. Nggak sama kayak pakai foundation dipuk-puk, jadi dia nutupin partikel-partikel di wajah kita, pori-pori lah ya. Kalau kompleksnya udah kuat banget, itu tuh kayak muka kita tuh waterproof. Kenapa sih harus coklat bisnis pertama yang dirilis di mall ini? Sebenarnya gini, aku sama partnerku, kami bertiga suka banget coklat. Itu dari diversity to unity melalui coklat, karena coklat adalah internasional. Jadi customer kami itu banyak, mulai karena memang coklat pun juga se-internasional kopi ya gitu. Tapi ketika itu Nadia sudah dapat suppliernya, sama-sama dari kesukaan, konsep kita bikin, kita cari supplier dan ingredient kitanya buat semua. Sebenarnya yang penting adalah kita eksekusi ya, karena banyak gitu udah itu paling kan penting. Banyak kreativitas yang cuma ide doang tapi nggak ada eksekusinya. Paling penting dari bisnis adalah eksekusi. Jadi kayak Nita ini kan juga entrepreneur muda ya, beauty entrepreneur. Yang penting eksekusi, dan dia sering bikin video segala macam. Intinya adalah oke, aku mau jangan aku mau, kamu harus start segera gitu. Jadi learning by doing itu tadi. Katakan kamu kenal investor atau apa, intinya kamu harus selalu ngomong yes, tapi kamu selama antara dari kamu nggak confident ke confident tuh kamu benar-benar upgrade diri terus gitu. Intinya yes dulu gitu. Yes, yang penting yes. Yes, terus sering baca buku juga. Ya. Tuh lo baca buku kagak ya? Kadang kita males bacanya, tapi kalau ada orang-orang yang nge-review kayak yang ada di Instagramnya Nadia, di IGTV-nya Nadia, itu kita jadi lebih terbantu. Oh, kita tahu, dan sometimes kita jadi otomatis termotivasi, karena kadang-kadang ada kan kata-kata yang ada di buku itu yang kita nggak pikirin sebelumnya, ya kan? Satu hal yang harus kamu punya kalau kamu mau meeting ketemu klien itu adalah face palette. Dia ada highlighter, ada blush on, ada eyeshadow bahkan. So ini brand lokal. Nice packagingnya. Ini LT Pro. Ini LT Pro, brand lokal juga. Ini LT Pro X Dean yang dikeluarin sama Dean itu makeup artist yang di Jakarta ya, dan dia sudah melalang buana kemana-mana. Kemudian isinya itu seperti ini. Nah, nice ya. tas ini ada contouring, ada blush on, kemudian ini juga contouring yang lebih soft gitu ya, coklat. Eyeshadownya juga banyak warna-warni, dan ini bisa dipakai buat highlighter. Kalau yang ini Sini ya. yes, highlight sini atau sini gitu, itu bagus caranya. Ini dari Shashi. Shashi ini juga brand lokal. Ini Shashi yang X Tina Kana Mirdad. Nah, ini yang X Tina Kana Mirdad. Ini ada blush on juga. Blush on yang ini shimmer, blush on yang ini matte. Kemudian yang kedua ini highlighter, satunya warna gold, satunya agak ke champagne. Ini eyeshadow. Eyeshadownya tuh warnanya itu abu-abu, tapi abu-abu sparkly. Nice ya. Kemudian yang ini itu contouring, tapi contouringnya itu lebih ke warna contouring yang cocok buat orang Indonesia yang kulitnya agak-agak medium ke sawo matang. Jadi dia nggak terlalu gelap, tapi juga nggak terlalu terang, tengah-tengah gitu. Nah, dia bakalan pakai Shashi, dan aku bakalan pakai yang LT Pro yang XDR. Akhir-akhir ini aku emang pakai ini terus sih, yang ya. ini. Jadi kalau kamu pakai contouring, ini kamu tinggal giniin aja, gini ya. Nah, diginiin, nah yes, terus gini. Kalau kalian pakai blush on, nah ini full gini. Ya. Kayak digini-gini lebih enak dibaurkannya. Sini lebih gelap, terus sini muda. Jadi jangan pas awal-awal kamu teplok itu langsung shoot gitu, jangan. Tapi sini dulu, gitu kan. Terus baru shoot ke depan. Nah, ini kan udah kelihatan nih, gelap banget ya. Nah, ini tak baurin dulu di belakang sini. Jadi belum sampai ke sini. Enggak contouring ke bawah. Dia tinggal gini. Tuh kayak ini kanan sini kan kayak ada gininya, ada garisnya. Dengan ini kan nggak ada.